warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saudara-saudaraku di Republik Demokratik Timor Leste, izinkanlah terlebih dahulu saya mensitir firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah dari satu laki-laki dan perempuan, dan kemudian disebarkan berbangsa, bersuku untuk saling ta'aruf. Firman Allah inilah, saudara-saudara, yang menjadi dasar mengapa saya menerima amanah dari Presiden pemerintahan Kabinda dalam pengasingan sebagai representatif untuk Asia, dengan satu tugas khusus untuk memperkenalkan Kabinda ke bangsa Indonesia, ke bangsa Timor Leste, agar perjuangan bangsa Kabinda tetap tidak terlupakan oleh masyarakat internasional seperti yang sekarang ini sedang berlaku. Saudara-saudara, tentu saja kita masih ingat betapa Indonesia pernah mengalami satu hal yang amat sulit ketika Presiden Soeharto memutuskan untuk memasukkan Timor Timur menjadi provinsi baru pada saat itu di Indonesia. Negara-negara Barat pada saat itu karena situasi politik yang tidak menentu, perang dingin masih berlaku, mereka takut bahwa Timur akan menjadi Kuba kedua kalau negara atau kawasan ini menjadi sebuah negara berdaulat. Jadi mereka kemudian memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk mengambil alih Timor Timur pada tahun 1975 ketika negara penjajahnya Portugal mengalami kesulitan ekonomi yang sangat berat sehingga tidak mampu lagi membiayai daerah-daerah jajahannya di dunia. Negara-negara jajahan Portugal yang sekarang ini kemudian melebur menjadi negara berdaulat dan kemudian menjadi satu kesatuan di dalam organisasi negara-negara berbahasa Portugis, seperti misalnya Mozambiki, Angola, Timor Leste sekarang, Brazil, Cabo Verde, São Tomé and Príncipe, kemudian Guinea-Bissau. Selama 25 tahun, saudara-saudara, kita membiayai Timor Leste, mengembangkan Timor Timur dengan anggaran biaya negara yang begitu besar,
Tetapi karena perkembangan zaman, kemudian kita ditekan oleh masyarakat internasional dan dianggap sebagai penjajah kedua. Tidak ada hari tanpa tekanan kepada Indonesia. Tekanan itu mulai dari negara-negara besar, negara-negara setengah besar, negara-negara kecil, bahkan negara-negara Lilliput di Pasifik Selatan. Semua menekan. Dan pada akhirnya, ketika Presiden Soeharto lengser, kemudian Presiden Habibie mencari jalan keluar dengan memberikan alternatif kepada masyarakat di Timor Leste dengan apa yang kemudian disebut sebagai referendum pada tahun 1999, yang isinya adalah dua pilihan. Mereka memilih menjadi otonomi penuh, kemudian tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Indonesia, atau memilih atau menolak otonomi penuh, yang dengan demikian Timor Leste harus merdeka sebagai negara berdaulat dan harus berpisah dengan Indonesia. Akhirnya terjadilah kemudian pilihan jatuh pada penolakan untuk tetap bergabung dengan Indonesia, dan kini Timor Leste yang merupakan penggalan kecil di Timor menjadi sebuah negara berdaulat yang tentu suaranya sama dengan suara kita bangsa Indonesia yang begitu besar di masyarakat internasional. Saudara-saudara, Kabinda sama dengan Timor Leste. Kalau Timor Leste, saudara-saudara, masih menjadi satu kesatuan dengan Pulau Timor, tetapi Kabinda ini sudah berbeda sama sekali dengan negara yang sekarang menganeksasinya, yang menjadikannya sebagai salah satu provinsi, yakni Republik Angola. Republik Angola sama dengan Timor Leste dijajah sekian ratus tahun oleh Portugal. Kabinda pernah menjadi protektorat Portugal, tapi letaknya dia berada di dua kawasan Republik Kongo, makanya disebut sebagai eksklave daripada Angola. Anehnya masyarakat internasional diam seribu bahasa terhadap Kabinda dispute, tidak seperti dulu ketika Indonesia diberi kesempatan oleh mereka untuk mengambil alih Timor Leste. Jadi kalau Timor Leste bisa, mengapa Kabinda tidak? Kalau kita dulu ditekan oleh masyarakat internasional untuk melepaskan Timor Leste, melepaskan Timor Timur, kemudian mereka melakukan perang gerilya di dalam negeri, dan kemudian serangan-serangan diplomatik, upaya-upaya diplomatik di luar negeri. Mengapa tidak dengan Kabinda? Mengapa tidak ada tekanan terhadap Angola? Kini saatnya saudara-saudara kita membela kepentingan Kabinda agar negara ini, agar bangsa ini bisa menentukan nasibnya sendiri sebagaimana dahulu Timor Leste menentukan nasibnya sendiri. Ketika saya menerima amanah, saya mengusulkan kepada Komandante Antonio Luis Lopez agar meninggalkan peperangan, agar meninggalkan kekerasan di dalam dan di luar negeri, dan kemudian merubah tata cara perjuangan dengan upaya diplomatik, upaya diplomasi dan perdamaian. Kita suarakan damai kepada masyarakat internasional. Kita mencoba untuk menggugah masyarakat internasional bahwa masih ada permasalahan di Afrika.
sebagaimana dulu permasalahan itu terjadi di Indonesia atas Timor Leste. Beberapa waktu yang lalu saya menulis surat pada Presiden Angola Eduardo dos Santos yang isinya mewakili FLEC, mewakili Cabinda Government in Exile, menyarankan pada beliau untuk mengakhiri semua permasalahan Cabinda dengan damai, untuk melanjutkan perundingan atau hasil perundingan pada tahun 2006 yang hanya diwakili, ditandatangani oleh salah satu dari tokoh perjuangan Cabinda, Bento Bembe, yang tentu saja satu tidak mewakili keseluruhan. Tetapi isinya sudah cukup bagus, namun tidak pernah direalisir oleh pemerintah Eduardo dos Santos. Eduardo dos Santos di sana sini dikritik sebagai diktator di Angola karena berkuasa berpuluh tahun. Tetapi bagi kami, bagi kita semua, Eduardo adalah presiden terpilih secara demokratik. Beliau bukan raja, beliau bukan diktator, tapi beliau adalah presiden terpilih yang kemudian memilih dengan gayanya, dan itu adalah haknya sebagai seorang presiden. Namun Presiden Eduardo dos Santos akan menjadi pahlawan Afrika yang kedua setelah Nelson Mandela, manakala beliau bisa menyelesaikan Cabinda dengan penyelesaian win-win solution. Kepada beliau, saudara-saudara, kami tawarkan satu contoh, satu lesson learned dari sebuah kawasan otonomi penuh, genuine otonomi yang disebut sebagai kawasan otonomi di Finland, namanya Alan Suomi. Jadi Alan Suomi itu kawasan otonomi penuh. Kawasan ini mempunyai parlemen sendiri, mempunyai anggota DPR sendiri, mempunyai perdana menteri sendiri, mempunyai paspor sendiri dengan 2 CEE, Finland dan Alan Suomi. Semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diurus oleh otonomi, hanya satu saja, masalah pertahanan diurus oleh Finland. Begitu juga seharusnya dilakukan di Cabinda. Dan satu hal yang harus dibicarakan dengan bangsa Cabinda oleh pemerintah Angola saat ini adalah penghasilan minyak. Saudara-saudara, satu hari Cabinda menghasilkan 1.800.000 barel. Tapi Cabinda masih kekurangan dalam semua aspek kehidupan. Masyarakatnya miskin, pendidikan terbengkalai, kesehatan terbengkalai. Di sana sini yang ada hanyalah pengawasan militer. Sehingga masyarakat Cabinda dengan kekayaannya yang ada sama sekali tidak bisa memanfaatkannya, karena semuanya menjadi kekayaan dari Republik Angola. Republik Angola mendapatkan super 70% dari national income-nya. Dan ini akan menjadi duri dalam daging, menjadi api dalam sekam, yang sewaktu-waktu akan meledak ketika Presiden Eduardo dos Santos lengser. Saya sampaikan betapa Presiden Eduardo dos Santos harus belajar dari pengalaman Indonesia. Sekarang tentu masyarakat internasional diam karena ada keterkaitan dengan minyak. Karena mungkin Portugal menganggap bahwa ini adalah masalah dalam negeri Angola. Tetapi sesungguhnya Portugal mempunyai responsibility yang amat berat, karena di dalam perjanjian protektorat yang ditandatangani pada tahun 1885 ada klausul yang menyebut bahwa Portugal harus melindungi Cabinda. Tetapi kemudian pada tahun 1956 Cabinda diserahkan kepada Angola
Dan sejak itulah kemudian ada perjuangan-perjuangan yang menginginkan Kabinda harus kembali menjadi negara Kabinda dan tidak sama dengan Angola yang letaknya memang tidak berdekatan dari sisi atau dari segi geographical, tidak juga berkaitan dengan historical dan legal. Saudara-saudara, ini salah satu keseyogyaan bagi kita untuk mengingatkan Angola bahwa apa yang dilakukannya selama ini, bahwa kekurang perhatiannya terhadap bangsa Kabinda akan menjadi bumerang bagi Angola, terutama ketika Presiden Eduardo dos Santos selesai dari term terakhirnya saat ini. Dia akan meninggalkan beban manakala tidak menyelesaikan Kabinda dengan baik, tetapi beliau akan menjadi pahlawan manakala Kabinda diselesaikan dengan baik. Viva Kabinda. Mari kita bersama-sama membela, membantu, menyokong bangsa Kabinda supaya bisa menentukan nasibnya sendiri seperti halnya Timor Leste. Sekali lagi, bangsa Indonesia pernah ditekan karena pernah menolong Timor Leste, menjadikan Timor Leste sebagai provinsi karena ditelantarkan oleh Portugal. Maka hari ini masyarakat internasional seharusnya mengingatkan Angola agar Angola juga memberikan kesempatan kepada bangsa Kabinda untuk menentukan nasibnya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.